Setelah saya tanya, tidak ada yang terkabul, tidak ada yang sampean merasakan doanya sampean sudah terkabul, tidak ada. Saya lihat belum, setelah ditanya satu persatu tidak akan mungkin merasakan itu. Kenapa? Karena minta, bukan berharap. Kalau minta itu tidak ada syukur, tapi kalau berharap berarti memang menumpukan segalanya kepada Allah, menyerahkan segala harapan kepada Allah, baik harta, baik keselamatan kita dunia dan akhirat. Memang berat. Ini kan ilmu rasa, ilmu jiwa sebetulnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Jangan bilang sabar kalau sampean tidak bisa menghadapi kesabaran. Saya sering bilang kan, jangan memberikan ujangan kepada orang lain, udah sabar sampean, setelah diuji oleh Allah tidak sabar juga. Jangan bilang saya ini orang tidak repot, saya ini orang tidak sedih, dikasih musibah dikit udah ke kiainya di WA, gila kan. Kalau saya tidak akan pernah mengeluh, tidak, janji saya tidak akan mengeluh. Saya tahu bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Karena saya sudah bilang, saya itu tidak pernah minta jadi orang kaya, saya tidak pernah minta harta kepada Allah, apalagi uang. Kenapa? Saya tahu sebelum saya diciptakan oleh Allah, Allah tahu tentang kebutuhan diri saya. Saya takut dikatakan sombong oleh Allah kalau saya minta. Karena jemaah saya sudah kesombongan, masa kiainya ikut sombong. Wong jemaah saya udah usah minta, udah bersyukur aja, minta aja. Makanya syukurnya jemaah saya itu ada dua. Ada yang bersyukur bukan karena dikasih, cuman setelah itu minta lagi, syukurnya kan kurang, syukurnya kurang, maka minta lagi. Itu jemaah saya yang terjadi seperti itu. Kan sulit untuk sampai pada titik seperti itu, untuk menerima sesuatu yang memang Allah akan berikan apapun itu, entah itu sebuah kenikmatan, entah itu musibah, itu sudah terima aja. Kamu akan dikasih oleh Allah, itu tahu tentang diri sampean sebelum Allah itu memutuskan kodaknya, kodak dulu, maka setelah itu diturunkan kepada diri kita semua menjadi takdir. Dan takdir yang akan kita jalani tergantung kepada kedekatan diri kita kepada Allah. Karena takdir itu bisa dirubah. Kalau sampean sekarang tidak kaya, Allah bisa merubah jadi kaya, asalkan sampean dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir bisa dirubah, coba aja sampean belajar, jangan mengeluh kepada Allah. Maksudnya jangan minta, udah terima aja. Masa sebelum minta sampean udah tahu Allah itu kalian mau minta apa? Tahu, kalau tidak tahu bukan Allah namanya. Wong kita diciptakan, kita tidak tahu kapan diciptakan, dan kita tidak tahu akan keluar seperti apa. Hanya Allah sendiri kan yang tahu. Masa urusan rezeki masih diminta? Belajar malu dikit. Kalau sampean bisa, karena pengajaran mulai dulu sampai sekarang dalam syariat itu harus minta. Sehingga ud'uni yastajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku mengijabahkan. Kalau saya bukan memaknai seperti itu. Ud'uni yastajib lakum, berharaplah engkau kepadaku, maka aku akan memberikan harapanmu. Ini kalau pengertian saya. Lebih enak yang mana? Minta dengan berharap. Wong Allah itu tempat tumpuan berharap semua makhluk. Nah, saya himbau kepada jemaah saya, kalau sekiranya permintaan sampean itu mengecewakan sama sampean sendiri, tidak usah minta, kasih aja sama kiainya. Biar kiainya yang tanggung jawab. Kalau akhirat mau gandolan ke sarungnya kiai. Urusan dunia sampean kiainya ditinggalkan, minta sendiri lari.
lari sendiri sampai dengan urusan dunia. Tapi setelah saya tanya, tidak ada yang terkabul, tidak ada yang sampean merasakan doanya sampean sudah terkabul, tidak ada. Saya lihat belum, setelah ditanya satu persatu tidak akan mungkin merasakan itu. Kenapa? Karena minta, bukan berharap. Kalau minta itu tidak ada syukur, tapi kalau berharap berarti memang menumpukan segalanya kepada Allah, menyerahkan segala harapan kepada Allah, baik harta, baik keselamatan kita dunia dan akhirat. Memang berat. Ini kan ilmu rasa, ilmu jiwa sebetulnya. Untuk apa kita alim? Wong besok tidak ngurus alim. Bukan tidak perlu. Untuk apa kita alim kalau kita tidak dekat kepada Allah dan Rasulullah? Untuk apa kita banyak belajar kitab kalau tidak dijalankan sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah harapkan? Sampean udah pintar semua, mendingan belajar ngebdi aja sekarang. Wong sampean ini kalau mengabdi kepada keinginan yang melebihi Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman mulkan nabiyan abdan abdiya, ingin jadi raja, ingin jadi nabi, ingin jadi hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Kalau sampean mulkan abdan abdiya, ingin jadi raja yang mengabdi dan melupakan pengabdiannya, kan melupakan pengabdiannya nanti kalau sudah kaya. Ini yang saya taruhkan. Makanya sampean itu tidak usah banyak minta. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat kita tidak tahu kita akan kemana dan akan pergi kemana. Sedangkan neraka aja umat Rasulullah akan masuk pada neraka jahanam. Ini kata Rasulullah. Pertama neraka jahanam, yang ketujuh Hawiyah. Kalau ada orang perempuan punya nama Hawiyah, itu namanya neraka Hawiyah, tempatnya Fir'aun itu. Tapi neraka jahanam adalah tempat umatnya Rasulullah, tapi bertahap. Makanya kalau musyrik saya takut. Tolong jemaah saya jangan menghindari hal-hal itu. Kalau mau sholat syahadat dulu. Takut ada yang keceplosan. Takut ada sesuatu yang memang kita tidak menyadari bahwa kita musyrik kepada Allah. Jadi kita itu kalau mau sholat lebih baik dan lebih bagus bersyahadat dulu. Ini himbauan dari saya. Karena apa? Karena orang-orang musyrik sudah dimusuhi oleh Allah. Kecuali orang musyrik, orang syirik waktu sampean sholat, Allahu Akbar keliling sampean. Ini saya tidak punya keputusan apa ini musyrik yang tidak diterima, apa musyrik yang diterima ada rukhsahnya, saya tidak ngerti gitu. Tapi minimal kan jamaah saya kan seperti itu, Allahu Akbar. Wah, nanti mau ke Blitar, jamaah Malang katanya berangkatnya jam 1, tapi sholat. Ini saya tidak bisa memutuskan apa ini musyrik yang Allah kehendaki atau Allah tidak kehendaki. Ini udah, saya tidak tahu itu. Makanya saya akan mengajarkan di saat kita sholat, ingatlah bahwa kita akan mati hari esok. Di saat kita berzikir, ingatlah bahwa kita akan mati hari esok. Kalau mati hari esok, kan walaupun saya kiainya kan tidak mungkin kesini lagi. Nah itu, makanya manfaatlah sesuatu. Pertemuan ini adalah pertemuan yang bayangkan bahwa besok akan berkumpul di surga seperti ini. Walaupun tidak mungkin, saya tidak yakin tidak mungkin langsung berkumpul sekaligus seperti ini. Kalau saya bisa mengumpulkan jemaah saya langsung di surga dalam satu tempat, berarti saya orang sukses. Di antara para kiai dari zaman dulu sampai sekarang, berarti saya orang paling sukses karena menempatkan jemaahnya dalam satu tempat. Takut macam-macam Pak, karena takut sampean tidak sabiqunal awalun soalnya. Takut tidak seperti cintanya sahabat di masa lalu kepada Rasulullah. Kalau cintanya sampean kepada saya seperti cinta mati, tidak ada masalah semuanya. Takut satu persatu, cuman kan harus ditolong. Susahnya ini
dekat ndak dekat, nyusahin ada, minta tolong ndak, teriak-teriak besok. Ndak ditolong, pernah jadi jemaah, ditolong nyusahin. Kadang ada jemaah saya itu mengaku jemaah saya tapi tidak pernah berzikir. Kalau bukan kiai yang ke Blitar saya tidak mau zikir. Gila ya jemaah saya yang seperti itu tuh. Jangan, kalau orang berzikir jangan nunggu kiainya. Kalau sudah ada koordinator yang bagi tolong, itu akan nyentrum dengan saya. Di saat orang seperti itu tidak hadir, sampean mengecewakan saya kepada Rasulullah. Berarti sampean tidak pernah mendengarkan amanah saya yang saya selalu sampaikan. Karena orang itu kalau untuk beriman harus hidup hati. Tidak hidup tidak mungkin jadi orang beriman. Saya tidak yakin akan beriman sampean semua kalau hatinya tidak hidup selalu berzikir menyebut nama Allah. Karena sulit iman itu. Kalau bicara gampang, tapi kalau untuk mengimankan diri kita kepada Allah dan Rasulullah sangat sulit. Tapi kalau sampean sudah sampai pada titik itu, saya yakin 10.000% sampean akan bahagia. Karena janji Allah kepada Rasulullah, katakan Muhammad kepada umatmu, siapapun yang beriman kepadaku dan kepadamu, saya akan berikan surga di dunia dan besok di akhirat dengan tempatnya. Itu janji Allah. Dan saya merasakan itu. Enggak aslinya. Saya kalau bicara kan takut. Karena satu kata pun saya akan pasti menjadi tuntutan di hadapan Allah. Saya merasakan kenikmatan itu, saya merasakan kebahagiaan itu. Sehingga saya tidak pernah merasa bahagianya dipanggil kiai. Sehingga saya tidak pernah merasa bahagianya punya jemaah banyak. Tidak pernah. Itu kalah kepada kebahagiaan yang Allah berikan sama saya. Makanya saya bilang, kenapa orang Blitar ini kok larinya ke saya? Siapa dulu kok terjadi seperti ini? Tadi saya di atas mobil. Wong di Blitar itu tempatnya perguruan hebat, tempatnya kiai hebat. Bahkan ketua NU Jawa Timur orang Blitar. Bahkan supranatural yang mampu bicara dengan pocong orang Blitar. Ada semua soalnya orang Blitar itu. Memang ada itu. Bahkan ada makhluk yang menyembah jajal ada juga di Blitar. Tidak percaya pergi ke pegunungan Blitar. Dimanapun itu ada sudah. Ada. Blitar ini hebat karena lahirnya apa? Tempat meninggalnya Pak Kano mungkin. Mungkin seperti itu. Semuanya ada. Cuman saya tidak bersedih karena punya jemaah Blitar. Kalau tidak jemaah itu menyedihkan juga. Ya seperti kalau jemaah saya selalu menyedihkan, orang Blitar kan kiainya juga sedih. Makanya semoga yang hadir malam hari ini adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan ridhanya Allah dan selalu disayang oleh Rasulullah. Ini satu-satunya harapan kita semua. Karena hanya orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang akan masuk surga. Dan hanya orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang akan masuk surga. Itu pasti. Karena pertolongan Rasulullah kita mendapatkan barokah. Karena barokah itu kita bisa menyampaikan seperti ini.